Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Saya doakan semoga senantiasa kalian dan keluarga diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas permainan catur antara Mikhail Tal melawan Roy Embers. Partai ini terjadi pada tahun 1990. Untuk yang kesekian kalinya saya membahas partai catur yang dimainkan oleh Mikhail Tal. Bukan apa-apa teman-teman, karena saya sangat suka sekali dengan gaya permainan Mikhail Tal. Sangat agresif, kalkulatif, dan penuh dengan pengorbanan. Kalau untuk Roy Embers, saya baru membahas pertama kali ini dan kebetulan saya mencari tentangnya, namun tidak ada satupun artikel yang saya temukan yang membahas tentang biografi maupun karir beliau. Sehingga langsung saja kita mulai. Mikhail Tal hitam, Roy Embers putih. Roy memulai dengan pion E4, lalu Mikhail Tal pion E5. Roy mengancam pion kuda F3 dan Mikhail Tal melindungi pion di C6. Ruy Lopez dimainkan oleh Roy, sehingga Tal membawa pion ke A6 mengusir gajah. Gajah putih pergi ke A4, diteruskan kuda Mikhail Tal F6 mengancam pion di E4. Putih membiarkan pion terancam, ia melakukan rokade pendek dan langsung saja Mikhail Tal memukul pion di E4. Lanjut putih pion ke A4, lalu pion B hitam mengancam gajah pergi ke B5. Gajah pergi ke B3, lalu pion D, D5. Pion ini selain membukakan jalan buat gajah terang, ia juga menutup diagonal gajah terang putih. Satu lagi fungsinya, ia melindungi kuda di E4. Oke, lanjut. Putih memukul pion di E5 dengan kudanya. Kuda hitam membalas memukul, dan tentu saja pion putih membalas memukul kuda di petak E5. Kini Mikhail Tal membawa gajahnya ke B7. Karena pion di lajur D Mikhail Tal sudah tidak ada penghalang lagi, sehingga ia bisa maju kapanpun ia mau. Dan gajah terang hitam bisa menjadi sniper yang sangat mematikan buat putih. Siapa yang tidak tahu bahwa kekuatan Mikhail Tal ada pada kedua gajahnya? Dan Roy pun sepertinya juga berpikir seperti itu, sehingga tentu ia khawatir dua gajah Mikhail Tal akan diletakkan di diagonal yang beriringan. Untuk itu, Roy membawa gajah gelapnya pergi ke E3, mengamankan lajur diagonal yang tidak langsung marah ke rajanya. Tetapi Mikhail Tal adalah Mikhail Tal teman-teman. Ia tetap saja membawa gajah gelap hitamnya pergi ke C5. Mungkin memukul gajah gelap hitam adalah pilihan yang sangat tepat saat ini, mengingat ini adalah seorang Mikhail Tal. Tetapi Roy Embers memiliki cara sendiri. Ia membawa menterinya pergi ke G4 mengancam pion di G7. Yang sudah kenal dengan Mikhail Tal mungkin akan berpikir bahwa gajah gelap akan memukul gajah gelap putih. Dan kalian benar teman-teman, gajah gelap memukul gajah gelap putih di E3. Roy langsung memukul pion di G7. Dan ternyata pemikiran Roy Embers tidaklah buruk-buruk amat. Menteri, gajah, dan benteng sama-sama mengarah ke pion lemah F7. Ditambah menteri sedang mengancam benteng, dan pion F2 sedang mengancam gajah gelap hitam. Lalu jika teman-teman menjadi Mikhail Tal, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apakah menyelamatkan benteng atau menyelamatkan gajah gelap? Ternyata Mikhail Tal tidak melakukan itu. Ia membawa menterinya G5, mengorbankan benteng sekaligus mengorbankan gajah gelap. Lalu jawaban dari putih, tentu ia memilih memukul benteng sekaligus memukul raja, sehingga raja hitam pergi ke E7 dan Menteri Putih kini terancam oleh benteng di A8.
Satu-satunya jalan aman buat Menteri Putih adalah memukul pion H7, dan itu dilakukan. Dilanjutkan Gajah Gelap melakukan sekak, memukul pion F2. Oke teman-teman, sampai di sini kita akan sedikit menganalisa jika Putih memukul Gajah Gelap Hitam menggunakan bentengnya. Setelah benteng memukul, ini akan terjadi pola sekak mat jepit teman-teman. Jadi Menteri Hitam akan pergi ke C1 melakukan sekak, memaksa Putih menutup dengan bentengnya. Lalu Menteri melakukan sekak kembali di E3. Benteng sudah pasti tidak akan menutupnya karena petak F2 sudah dijaga kuda hitam, sehingga Raja pergi ke H1, diteruskan sekak oleh kuda di F2. Lalu Raja kembali ke G1 dan kuda pindah ke H3 sekak. Ini double sekak, sehingga pion Putih tidak bisa memukul kuda dan benteng tidak bisa menutup sekak dari Menteri Hitam. Satu-satunya langkah oleh Raja Putih adalah kembali ke H1, dilanjutkan pengorbanan Menteri sekak di G1. Satu-satunya jalan lagi adalah dipukul oleh benteng, lalu kuda pergi ke F2 adalah sekak mat jepit. Baiklah teman-teman, kita kembali. Oleh sebab itu, Putih tidak memilih memukul Gajah Gelap Hitam. Ia memilih membawa rajanya pergi ke H1. Lalu benteng hitam G8, dan lihatlah posisi ini teman-teman. Benteng dan menterinya mengarah ke pion G2. Benteng Putih tidak mungkin melindungi pion karena petak G1 dijaga oleh gajah. Dan jika pion G dimajukan, sudah pasti kuda hitam akan memukulnya sekak. Setelah dipukul balik oleh pion hitam D akan naik ke D4, membuka diagonal gajah terang. Gajah ini melakukan sekak ya teman-teman, sehingga satu-satunya jalan buat Raja Putih adalah naik ke H2. Dilanjutkan Menteri Hitam memukul pion di G3 adalah sekak mat. Oleh sebab itu, Putih memilih membawa menterinya pergi ke H3 melindungi pion di G2. Dan dijawab Hitam memajukan pion D, membuka diagonal gajah terangnya. Langkah frustasi dari Putih adalah kuda A3. Dilanjutkan pengorbanan menteri dari Mikhail Tal. Menteri Hitam pukul pion di G2. Satu-satunya jalan buat Putih adalah memukul menteri dengan menterinya. Lalu kuda Mikhail Tal melakukan sekak di G3, sekaligus membuka diagonal gajah terangnya. Untuk itu, Putih tidak bisa memukul menggunakan menterinya karena terjadi open, sehingga ia jalan satu-satunya adalah memukul kuda dengan pion. Dan langkah terakhir dari Mikhail Tal adalah benteng bergeser H8, sekak mat. Pola sekak mat seperti ini sungguh dikuasai oleh Mikhail Tal teman-teman. Jika kalian sering menonton pertandingan Mikhail Tal, rata-rata pola sekak matnya hampir sama dengan pengorbanan dan kuncian. Oke, baiklah teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan silahkan like video ini, subscribe channel ini, share video dan channel ini. Jika kurang berkenan, jangan sungkan untuk melakukan kritik, masukan, dan sarannya melalui kolom komentar. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.